Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raji Padi Irwan Tumanegara, NIM F1C019129. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil jawaban dari UTS termodinamika 2A yang sudah saya kerjakan. Oke, lanjut saja. Oke, soalnya ini adalah soal dari UTS termodinamika 2A. Sebuah siklus Otto standar udara mempunyai rasio kompresi sebesar 8,45. Kemudian pada awal angka kompresi temperaturnya 310 Kelvin, yaitu T1, dan tekanan atau P1-nya adalah 112 kPa. Jika temperatur maksimum siklus atau T maksimumnya itu adalah T3 sama dengan 1280 Kelvin. Di sini untuk kalau spesifik konstan atau kalau I standar, di mana kita sudah mendapatkan nilai R yaitu 0,287 kJ per kilogram Kelvin, dan CV-nya itu sebesar 1,0035 kJ per kilogram Kelvin, dengan CV-nya 0,7165 kJ per kilogram Kelvin, dan K-nya juga tetap yaitu 1,4. Di sini kita suruh menghitung nilai temperatur, tekanan, dan volume. Kemudian yang kedua itu kerja W dan kalori Q. Kemudian efisiensi thermal cycles, kemudian tekanan efektif rata-rata atau MEV, main effective pressure. Lanjut saja. Nah, langsung saja kita menghitung dari sesuai dengan pertanyaan dari yang pertama, yaitu di sini adalah kalor spesifik konstan atau kalau I standar. Kita sudah mengetahui nilai R-nya itu 0,87 tadi sudah dijelaskan. Nah, ini grafik ini saya dapat dari hasil perhitungan saya yang sudah saya hitung tadi sebelumnya. Setelah saya mendapatkan hasil V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, dan T1, T2, T3, dan T4. Nah, dimana ini adalah siklus Otto. Siklus Otto ini adalah volumenya itu adalah konstan. Dari grafiknya itu adalah konstan. Dimana siklus Otto ini adalah sebuah kerja dari piston. Nah, sini kita sudah mengetahui nilai P1-nya tadi yaitu 112 kPa, T1-nya 310 Kelvin, T maksimum atau T3 1280 Kelvin, RV-nya sama dengan 8,45 atau rasio konversi. Oke, lanjut. Nah, lanjut saja ke pertanyaan pertama, itu menghitung temperatur atau T, tekanan atau P, dan volume atau V pada setiap titik jika belum diketahui. Nah, langsung saja masuk ke titik yang pertama, yaitu ini adalah titik yang pertama. Di titik yang pertama ini kita sudah mengetahui nilai T1-nya atau temperatur satunya yaitu 310 Kelvin, kemudian P1-nya itu adalah 112 kPa, dan kita belum mengetahui nilai V1-nya. Dimana nilai V1 ini bisa kita cari dengan rumus R dikali T1 per V1, dimana nilai R ini adalah 0,287 dikalikan dengan T1 yaitu 310, kemudian dibagikan dengan 112 nilai dari V1-nya. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan hasil dari P1 0,74 meter kubik per kilogram. Nah, jadi di sini saya sudah mendapat pada titik 1 ini sudah mendapatkan nilai T1, P1, dan V1. Jadi yang untuk titik pertama ini sudah beres. Kemudian lanjut ke titik yang kedua. Pada titik kedua ini kita belum mengetahui nilai temperaturnya berapa, tekanannya berapa, dan volumenya berapa. Sehingga kita menghitung dulu dari nilai tekanannya, dimana nilai V2-nya sama dengan P1 dikalikan dengan RV dipangkatkan dengan K, dimana nilai P1 tadi yaitu 112 dikalikan dengan RV-nya, rasio kompresinya yaitu 8,45 dipangkatkan dengan K, yaitu nilai K adalah 1,4. Kemudian 8,5 ini dipangkatkan dengan 1,4 mendapatkan hasil 19,84, kemudian dikalikan dengan P1-nya 112 sehingga mendapatkan hasil P2 yaitu 2222,8 kPa. Oke, lanjut. Kita menghitung nilai P2-nya, di mana nilai P2 ini sama dengan V1 dibagi dengan RV, di mana nilai P1 tadi kita sudah menemukan yaitu 0,764 dibagi dengan RV 8,45 rasio kompresinya. Nah, setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan nilai P2 itu 0,0935 meter kubik per kilogram. Nah, setelah nilai P2 dan V2 sudah ditemukan,
sekarang kita menghitung nilai T2-nya. Di mana nilai T2 ini bisa kita hitung dengan rumus ini juga, yaitu sama dengan T1 dikali dengan V1 per V2 dipangkatkan dengan K-1. Nah, nilai T1-nya tadi yaitu 310 dikalikan dengan V1 per V2 mendapatkan hasil 8,45 dipangkatkan dengan 1,4 kurang 1, sehingga saya mendapatkan hasil T2-nya adalah 727,9 Kelvin. Sehingga untuk titik 2 ini kita sudah mendapatkan hasil dari temperatur titik 2, tekanan, dan volumenya. Untuk titik 2 sudah selesai, lanjut ke titik yang ketiga. Oke. Di titik 3 ini kita sudah menemukan hasil atau nilai dari temperatur 3-nya, itu sudah diketahui di soal tadi 1280 Kelvin. Kemudian nilai V3 ini dimana kita sudah mengetahui bersama bahwa V-nya itu adalah konstan, V3 sama dengan V2, dimana V2 tadi 0,0939, sehingga nilai V2 ini sama dengan nilai V3, yaitu 0,0939 meter kubik per kilogram. Di sini kita tinggal mencari nilai V3-nya, yaitu dengan saya menggunakan rumus V2 per T2 dikali dengan T3. Langsung saja masukkan hasil atau nilai dari V2, yaitu 2222,08 dibagikan dengan nilai dari temperatur yang keduanya, yaitu 727,9 dikalikan dengan 1280, yaitu dari nilai T3-nya. Setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan nilai P3-nya itu sebesar 3907,49 kilopascal. Jadi untuk yang titik ketiga itu sudah selesai karena sudah menemukan semua T3, P3, dan V3, yaitu temperatur, tekanan, dan volume. Kemudian lanjut ke titik 4. Dimana titik 4 ini kita baru mengetahui nilai volume yang titik 4, itu volume 4 itu adalah konstan dengan volume 41 adalah konstan 41. Volume yang 4 sama dengan volume yang pada titik yang pertama itu 0,794. Di sini kita belum mengetahui nilai T4 dan P4. Ini kita mencari nilai P4-nya terlebih dahulu menggunakan rumus P4 sama dengan P3 dikalikan dengan V4 dibagi dengan V3 dipangkatkan dengan K-1. Nah, sehingga mendapatkan hasil P4 yaitu nilai dari P3 itu 3912,2 dikalikan dengan 1 per 8,45. Di sini sebenarnya itu kenapa di sini adalah 1? Sebenarnya di sini adalah 1 dibagi dengan V4 per V3 atau 1 dibagi dengan RV ya. Kemudian dipangkatkan dengan K-1, 1,4 itu adalah nilai K dikurangi dengan 1, sehingga mendapatkan hasil P4-nya sebesar 1666,01 kilopascal. Oke, di sini tekanan yang pada titik 4 itu sudah ditemukan. Kemudian lanjut ke T4-nya atau temperatur pada titik 4. Dimana kita mencari nilai temperatur pada titik 4 ini itu adalah T3 dikalikan dengan P2 per P1 dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan K-1. Langsung saja kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu 1280 dikalikan dengan 1 per 8,45 dipangkatkan dengan 1,4 min 1. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan nilai T4-nya itu 545,08 Kelvin. Jadi untuk titik 4 ini kita sudah menemukan nilai temperaturnya, nilai tekanannya, dan nilai volumenya. Sehingga nilai dari titik 1, 2, 3, dan 4 itu untuk pertanyaan pertama sudah beres. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu kita mencari kerjawi dan kalori pada setiap proses. Nah, langsung saja ke proses yang pertama. Di mana proses yang pertama ini adalah proses 1, 2. Itu dimana ini adalah proses 1, 2 adalah proses isentropik. Pada proses isentropik ini kita mendapatkan persamaan Q12 dikurang W12 sama dengan U2 min U1. Nah, karena ini adalah proses isentropik, maka Q-nya sama dengan 0. Q12 sama dengan 0. Kita masuk ke proses
Nah, 12 itu isentropik. Dimana pada proses isentropik ini kita mendapatkan persamaan Q12 min W12 sama dengan U2 min U1. Karena ini adalah proses isentropik, maka nilai Q12-nya sama dengan 0. Ini lanjut ke kerja 12 atau W12 yaitu sama dengan U2 min U1. Karena kita tidak menggunakan, karena ini adalah asumsi kalor spesifik konstan, maka kita tidak menggunakan tabel. Maka U2 min U1 ini berkaitan dengan CV. Itu W12 sama dengan CV. Kita gantikan dengan CV dikalikan dengan T2 min T1. Nah, kita masukkan nilai CV-nya berapa tadi? Nilai CV-nya adalah 0,7165 dikalikan dengan T2-nya 727,9 dikurangi dengan T1 yaitu 310. Sehingga saya mendapatkan hasil atau kerja dari 12 itu, proses 12 adalah 299,42 kJ per kilogram. Oke, lanjut ke proses 23 yaitu isohorik. Nah, ini adalah proses isohorik di mana proses isohorik ini adalah V-nya itu adalah konstan. Nah, kita menggunakan persamaan yang sama itu Q23 dikurang W23 sama dengan U3 min U2. Karena ini adalah proses isohorik, maka W-nya itu W-nya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena P-nya itu sama dengan konstan. Rumus W23 sama dengan integral 23 V dV, yaitu V-nya itu adalah sama dengan 0. Maka jadi W23 sama dengan 0. Dan lanjut ke Q23. Q23 karena ini ada proses isohorik, Q23 itu sama dengan U3 min U2. Di mana U3 min U2 ini itu berhubungan atau berkaitan dengan CV. Sehingga kita karena kita tidak menggunakan tabel, maka kita menggunakan CV dikalikan dengan T3 min T2. Sehingga kita masukkan nilai CV tadi yaitu 0,7165 dikurangi dengan T3. Di mana nilai T3 itu 1280 dikurangi dengan T2 yaitu 727,9. Sehingga setelah melakukan perhitungan matematis, saya mendapatkan hasil Q23. Q23 ini adalah Qin ya, atau kalor masuk sebesar 395,58 kJ per kilogram. Oke, lanjut ke proses 34 yaitu proses isentropik lagi. Di mana proses ini sama dengan proses 12 tadi, yaitu kita menggunakan persamaan yang sama itu Q34 min W34 sama dengan U4 min U3. Di mana karena ini adalah proses isentropik, maka Q-nya itu atau kalornya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini tidak ada kalor yang melewati proses 34 dan 212. Kemudian kita mencari nilai W34-nya itu U4 min U3. Karena sama seperti tadi tidak menggunakan tabel, maka kita hubungkan dengan CV. Maka W34 sama dengan CV dikali dengan T3 min T4. Sehingga nilai CV-nya adalah 0,7165 dikali dengan 1280 dikurangi 545,08. Sehingga saya mendapatkan hasil W34 atau kerja dari proses 34 sama dengan 536,57 kJ per kilogram. Oke, lanjut ke proses yang terakhir yaitu proses 41. Nah, pada proses 41 ini kita lihat ini adalah proses isohorik, yaitu volumenya konstan. Di mana pada proses ini adalah ada kalor yang keluar. Karena volumenya konstan, maka W-nya juga sama dengan 0. KW-nya sama dengan 0, langsung saja kita mencari nilai Q41, yaitu Q41 ini Q41 ini adalah U1 min U4 ya, bukan H. Tadi salah masukkan rumus. Oke, karena U berhubungan CV, makanya adalah proses isohorik, maka kita pakai nilai U. Kalau dia adalah isobarik, maka baru kita pakai nilai H. Ini salah, maaf Pak, ini salah rumus. Nanti saya ganti. Q41 sama dengan CV dikali dengan T4 min T1, yaitu mana nilai CV-nya 0,7165 dan nilai T4-nya itu 545,08 dikurangi dengan nilai dari T1 yaitu 310. Sehingga mendapatkan hasil Q41 atau Q keluar, QO sama dengan 168,43 kJ per kilogram. Oke, lanjut saja.
Untuk pertanyaan yang ketiga itu efisiensi thermal cycles. Di mana efisiensi thermal cycles ini itu rumusnya adalah W net per Q in. Di mana rumus W net sendiri adalah Q in min Q out. Di mana hasil Q in yaitu tadi Q23 yaitu 395,58 dan Q out-nya adalah Q41 168,43 sehingga mendapatkan hasil W net-nya itu adalah sebesar 227,15 kJ per kilogram. Kemudian kita masukkan ke rumus. W net sama dengan 227,15 dibagi dengan nilai dari Q in-nya tadi yaitu 395,58 kemudian dikalikan dengan 100% sehingga mendapatkan hasil efisiensi thermal cycles yaitu 57,4%. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu tekanan efektif rata-rata atau mean effective pressure, di mana rumus MEV ini adalah W net dibagi V maksimum dikurangi V minimum, di mana V minimum ini adalah itu volume dari 23 yaitu sebesar 0,0939 meter pangkat 3 per kilogram. Sedangkan nilai dari V maksimumnya adalah nilai dari V41, V4 dan V1 maksudnya Ini adalah V minimum nilai dari V2 dan V3. Kemudian V maksimum adalah nilai dari V4 dan V1 sama dengan 0,794 meter pangkat 3 per kilogram. Kemudian nilai W net-nya tadi yaitu 227,15 kJ per kilogram. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu 227,15 dibagi dengan 0,794 dikurangi 0,0939 sehingga setelah melakukan perhitungan matematis saya mendapatkan nilai dari mean effective pressure yaitu sama dengan 324,45 kilopascal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan yang bisa saya presentasikan dari jawaban UTS termodinamika 2A ini. Apabila ada kesalahan kata maupun saya mohon maaf ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.